Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Untuk kuliah hari ini, materi kita masih melanjutkan materi kemarin, yaitu pemisahan dengan membran. Ya, lebih pada materi pengayaan ya, pengenalan teknologi membran. Nanti kalau Anda tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut, lebih detail lagi belajar tentang membran, nanti bisa gabung di kuliah teknologi membran semester depannya. Oke, saya kira sih kalau saya perhatikan dari pesertanya, kayaknya sebagian sudah banyak yang ikut juga di kuliah membran maupun di kuliah air gitu ya. Ya beberapa itu materinya nggak terlalu jauh gitu ya, berbeda. Karena kuliah air lebih fokus ke teknologi air dan macam-macamnya. Kalau membran bahkan di kuliah membran sampai pada materi materialnya, pembuatannya, gitu ya, karakterisasi, fabrikasi dan seterusnya sampai desain. Oke. Untuk kuliah hari ini, selain lanjut materi tentang proses pemisahan dengan membran gitu ya, nanti 1,5 jam kita akan gunakan untuk kuliah, kemudian mungkin nanti di bagian setengah yang terakhir itu tanya jawab, kemudian setengah jam sisanya, jadi 1,5 jam gitu ya untuk kuliah membran, kemudian setengah jam berikutnya nanti kita akan ada kuis. Kuisnya nanti akan dipandu oleh Bu Anita. Oke, kita ke materi. Saya share slide dulu. Saya sudah terlihat ya. Saya matikan videonya karena saya harus melihat ke layar yang satunya lagi. Baik, jadi kemarin kita sudah sampai pada slide yang ini ya. Jadi nanti saya agak rada cepat untuk materi membran ini. Jadi di materi membran ini ada dua modul. Modul pertama pengenalan teknologi membran, kemudian modul keduanya nanti kita ada contoh tentang pemisahan udara dengan membran. Kemarin kita sampai pada beda temperatur ya. Jadi proses pemisahan basis membran yang memanfaatkan beda temperatur sebagai gaya dorong pemisahannya. Ya, jadi contohnya adalah distilasi membran. Kalau dia di distilasi konvensional menggunakan tray atau menggunakan ya biasanya pada umumnya menggunakan tray gitu ya. Menggunakan tray, ada kolom dan seterusnya. Kalau distilasi membran menggunakan membran. Jadi pemisahan antara fasa uap, fasa cairnya gitu ya adalah melalui membran. Jadi nanti bukan tray begitu, tetapi membran. Dan biasanya membran yang digunakan adalah membran yang mikroporus ya, berpori mikrofiltrasi. Jadi di atas 0,01 mikron lah, di atas itu ke atas. Jadi di atas 0,05, di atas 0,05 mikron ke atas. Jadi ukurannya rada gede gitu ya, mikrofiltrasi. Jadi kalau di sini membran yang di sini itu prosesnya mikrofiltrasi, tapi membrannya nanti di distilasi membran itu membran yang mikrofiltrasi gitu, mikroporus gitu ya, berpori yang paling besar gitu ya di antara keempat jenis membran itu. Nah, di sini nanti uapnya menembus membran gitu ya, begitu di feed dikasih thermal gitu panas, nanti ada sebagian yang berubah menjadi uap, uapnya akan dilewatkan membran. Nah, jadi membrannya nanti fungsinya adalah membatasi antara fasa uap dan fasa cair. Itu pembatas antara fasa uap dan fasa cair. Fasa cairnya adalah umpannya, fasa uap adalah nanti distilatnya. Nah, fasa umpan dan fasa distilat. Fasa umpan dan fasa distilat. Nah, nanti ada yang berubah jadi fasa uap, begitu menembus membran gitu ya, karena membrannya nanti sifatnya adalah selain dia poros gitu ya, berpori cukup gede. Kemudian yang kedua adalah hidrofobik. Sifatnya adalah hidrofobik, tidak suka air. Jadi airnya tidak akan lewat ke situ. Harapannya begitu ya. Jadi si air tidak boleh menembus membran. Yang boleh menembus membran adalah uap. Jadi sehingga nanti uapnya menembus membran di sisi distilat, gitu ya. Di sisi distilat nanti entah didinginkan gitu ya, entah di di swab gitu, dikasih gas untuk mengambil dan seterusnya. Nah, salah satu keunggulannya bila dibandingkan dengan yang distilasi, kolom distilasi, jadi bentuknya lebih kompak gitu ya, luas pembukaannya bisa besar sekali gitu ya.
Jadi di satu volume yang sama itu bisa menghasilkan luas permukaan membran yang sangat besar. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian yang berikutnya, saya nggak akan terlalu detail ya, nanti di belakang nanti ada pembahasan beberapa proses-proses basis membran berdasarkan ini. Nanti kita akan bahas rada detail sedikit, tapi agak cepat. Yang berikutnya adalah yang memanfaatkan beda potensial listrik. Gitu ya. Jadi beda potensial listrik ini digunakan sebagai gaya pendorong, gitu ya, gaya dorong pemisahannya. Jadi ion-ion, jadi kita punya biasanya sih membrannya nanti di ujung-ujungnya ada elektroda, gitu ya. Kita punya membran, di ujung-ujung kita punya elektroda, di elektrodanya itu kita kasih beda potensial listrik. Nah, karena ada beda potensial listrik itu, maka ion-ion akan bergerak menuju ke elektroda dengan potensial yang berlawanan. Jadi yang kation akan bergerak menuju katoda, yang anion akan bergerak menuju anoda. Gitu ya. Tarik menarik begitulah ya, positif negatif gitu. Kemudian nanti ada membrannya, khusus di dalam ini yang digunakan juga membrannya adalah membran yang bermuatan. Gitu ya. Jadi membrannya bermuatan karena fungsinya nanti adalah memisahkan yang positif dengan negatif. Harapannya kalau ada positif, ada negatif di dalam larutan itu bisa dipisahkan, diambil gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita mengolah air payau gitu, air dengan konsentrasi air dengan kandungan NaCl misalkan ya, ada Na+ sama Cl-. Nah, kita bisa ambil Na+-nya, ambil Cl-nya gitu ya, sehingga kita mendapatkan air minum misalkan. Ya, ini prinsipnya berkebalikan dengan RO. Kalau RO kemarin yang diambil atau yang digerakkan atau yang dipindahkan adalah airnya. Kalau yang potensial listrik ini yang digerakkan adalah ion-ionnya, ion-ion yang ada di dalam situ. Jadi kalau sama-sama yang misalkan kita punya air laut sama-sama diolah oleh kedua proses ini, jadi yang RO itu menggerakkan air yang jumlahnya 96,sekian%, sementara untuk yang ini misalkan kita bandingkan dengan elektrodalisis ya, elektrodalisis itu dia memindahkan yang kecilnya, yang 3,5%. Oke. Berikutnya, ya, ada proses berbasis membran yang disebutnya hibrid gitu ya. Kalau hibrid ini gabungan, ya, kombinasi. Jadi yang empat di depan ini berdasarkan gaya dorongnya. Kemudian kalau yang terakhir ini ya lebih kepada ada proses berbasis membran itu yang kombinasi gitu ya. Yang kombinasi. Yang pertama ada reaktor membran, yang kedua ada bioreaktor membran. Intinya sih reaktor membran lah gitu. Reaktor membran. Jadi antar membran, pemisahan dengan membran dan reaksi gitu ya, digabung jadi satu unit gitu ya. Jadi satu alat gitu ya. Namanya kalau reaktor membran atau bioreaktor membran. Jadi di situ misalkan reaksi di reaktor membran misalkan antara reaksi dan pemisahan itu terjadi secara simultan gitu ya. Misalkan kita punya membran reaktor gitu ya, atau reaktor membran gitu ya. Kita punya reaktor membran, kita punya reaktan, dimasukkan dalam reaktor membran itu terjadi reaksi. Misalkan A jadi B, atau misalkan A tambah B jadi C tambah D, begitu ya. Nah nanti salah satu produknya gitu ya, itu kita bisa ambil dari campuran reaksinya gitu ya. Misalkan saya mau C-nya saja yang diambil gitu nanti. C-nya bisa kita ambil gitu ya. Nanti D-nya tetap di situ. Jadi antara reaksi dan pemisahan terjadi secara simultan. Ya keunggulannya alatnya jadi lebih kompak ya. Tadi bukan hanya kompak saja sih, nanti macam-macam. Jadi fungsi membran di dalam reaksi itu bisa fungsinya bisa macam-macam gitu ya. Nanti kalau di kuliah di beberapa pekan lalu sempat ngisi kuliah di intensifikasi proses bagaimana peran membran di dalam reaktor reaksi itu bisa sampai 11 atau 12 gitu. Dari mulai dia berperan sebagai katalisnya sendiri gitu ya. Jadi membrannya bisa punya sifat katalitik gitu ya. Kemudian bisa digunakan sebagai produk ekstraktor gitu ya. Jadi dia mengambil produknya, bisa sebagai reaktan distributor gitu ya. Bisa sebagai pengendali dosis reaksinya, reaktannya gitu ya. Jadi nanti reaktannya itu dikendalikan masuknya ke dalam reaktor itu oleh membrannya sendiri. Jadi membran, kemudian dari reaktan yang diatur melalui membran itu, macam-macam. Tapi yang lebih
yang lebih diharapkan lagi sebenarnya kalau bisa terjadi katalitik reaction. Jadi membrannya tuh sekaligus jadi katalisnya, gitu ya, sekaligus jadi pemisahnya. Gitu. Bahkan nanti ada yang membran itu jadi reaktornya. Jadi reaksinya terjadi di pori-porinya, gitu ya, pori-pori dari membrannya itu, di molekul ketemu dengan aktif saja. Kemudian ada juga yang bioreaktor membran, ya, salah nulis ya, bioreaktor membran. Jadi bioreaktor membran ini nanti kita punya bioreaktor, kemudian di situ ada membran. Jadi kalau yang penelitiannya tentang pengolahan limbah misalkan, di situ ada kita punya bioreaktor, ya. Kemudian dari bioreaktor itu langsung kita pisahkan. Misalkan dalam pengolahan limbah, gitu ya, limbahnya di situ mengandung komponen-komponen organik misalkan dari industri, gitu ya, kemudian dimasukkan dalam bioreaktor. Di bioreaktor itu terjadi reaksi yang dibantu oleh adanya mikroorganisme di situ. Jadi ada aktivitas biologis lah di situ yang menyebabkan penguraian limbah-limbah tadi, ya, ada reaksi, ya. Kemudian yang diperlukan sebenarnya kan yang diharapkan produknya adalah air murni, gitu. Jadi limbahnya tadi terdegradasi, dipisahkan dari airnya, gitu. Harapannya keluarnya jadi air bersih. Nah, membran ini membantu dalam memisahkan air bersihnya itu dengan medium yang ada di dalamnya situ, ya. Biasanya activated sludge atau macam-macam di situ. Jadi langsung dipisahkan. Jadi kalau seperti itu alatnya menjadi lebih compact, gitu ya. Itu yang pertama, jelas lebih compact karena antara reaktor dan pemisahnya itu jadi satu di situ. Kemudian nanti ya otomatis karena membrannya bisa punya luas pemisahan yang besar, gitu ya. Jadi ya footprint-nya tadi lagi kembali ke luasan area yang diperlukan jadi lebih kecil. Kalau misalkan kita menggunakan clarifier biasa, ya kita butuh luasan lahan yang besar, gitu. Kemudian kita bisa menjaga konsentrasi sludge-nya atau solidnya, padatan solidnya di dalam reaktor itu jadi tinggi sekali, gitu ya. Jadi karena di recycle begitu, konsentrasinya dikembalikan lagi, yang padatan, activated sludge-nya dikembalikan ke situ, produk bersihnya kemudian diambil. Dan masih banyak lagi keunggulan lainnya. Oke, sebenarnya ya masing-masing proses ini ya ada keunggulan, ada kelemahannya, ya. Secara operasional itu tidak kemudian superior terus nggak ada kelemahannya, gitu ya. Masing-masing punya kelemahannya dibandingkan dengan pemisahan yang konvensional, gitu ya. Tentu saja ada ya punya keunggulan, tapi juga dalam operasionalnya itu ada kelemahannya. Oke, berikutnya adalah aplikasi pemisahan dengan membran. Jadi proses pemisahan yang begitu banyak tadi, ya, proses-proses berbasis membran yang begitu banyak tadi juga sudah diaplikasikan di berbagai macam bidang, gitu ya, berbagai macam sektor, gitu. Jadi ada yang digunakan untuk pengolahan air, gitu ya. Pengolahan air mungkin nanti kalau Anda sering ya dibahas, gitu ya. Pengolahan air itu salah satunya adalah desalinasi air laut, gitu ya. Desalinasi air laut yang gede-gede di dunia juga banyak. Pengolahan air utilitas untuk industri, air demin, gitu ya. Yang pelan-pelan yang dekat laut menggunakan itu desalinasi untuk menghasilkan air demin atau air yang lain untuk keperluannya. Itu air minum, gitu ya, untuk rumahan, untuk keperluan macam-macam. Itu juga banyak menggunakan teknologi membran. Yang memang yang paling terkenal adalah reverse osmosis ini untuk desalinasi air. Walaupun yang lain-lain juga banyak sebenarnya bisa diaplikasikan untuk misalnya kita punya air bersih atau air minum dari air sumur atau air sungai, itu juga bisa. Kemudian ada pemisahan gas. Ya. Jadi teknologi membran juga bisa digunakan untuk pemisahan gas. Ya. Contohnya apa? Kemarin sempat saya singgung adalah penyisihan karbon dioksida dari gas alam misalkan, itu ya, sweetening proses. Kemudian nanti ada kita mau menghasilkan udara dengan konsentrasi oksigen tinggi atau konsentrasi nitrogen tinggi, itu juga bisa menggunakan ini. Kemudian di bidang medis, kemarin sudah sempat saya singgung ada hemodialisis, gitu ya. Kemudian nanti ada membran oksigenator, gitu ya, extracorporeal membrane oxygenation. Jadi ada membran yang bisa kita gunakan untuk mengoksigenasi, menambahkan oksigen ke pasien.
Tapi misalkan ada pasien yang paru-parunya rada bermasalah gitu ya, untuk mentransfer oksigen dari udara ke darahnya gitu ya, itu bisa dibantu dengan extracorporeal membrane oxygenation, atau biasa disebut sebagai, atau biasa disingkat dengan ECMO, ECMO ya, extracorporeal membrane oxygenation ya. Itu bisa digunakan seperti itu. Jadi seperti menggantikan paru-paru deh. Bisa juga sih sebenarnya kalau orang yang mengalami masalah seperti itu dikasih ventilator gitu yang mekanik gitu ya. Jadi ada tekanan gitu. Tapi kalau misalkan paru-parunya memang sudah ya lemah gitu ya, sudah enggak, ya intinya ada masalah di situ, sehingga bisa digantikan dengan tadi extracorporeal membrane oxygenation. Di darahnya dipompa ke alat itu, kemudian nanti oksigennya ditransfer di situ, di luar. Kemudian ada biosparasi dan biorefinery ya, ini untuk industri bioproses ya. Ini biosparasi biorefinery juga ada di pengolahan membran situ, macam-macam, bisa untuk ratifikasi, untuk ya macam-macam lah aplikasinya. Misalnya kita punya fermentor gitu ya, mau kita pisahkan produknya atau selnya dari produknya yang misalkan ada di dalam cairannya begitu ya, ya itu bisa kita menggunakan membran. Nanti kita perlu pemekatan atau pemisahan protein, seterusnya itu juga bisa menggunakan. Ya walaupun ada kendala juga. Kemudian di industri makanan dan minuman ya, makanan dan minuman juga ada. Nanti ada industri dairy industry gitu ya, industri susu ya, pengolahan susu dan seterusnya, macam-macam itu juga ada yang mengaplikasikan teknologi membran di dalam proses pengolahannya. Kemudian energi ya, di energi juga banyak gitu ya aplikasinya. Anda mungkin yang terkenal adalah fuel cell di situ membrannya proton exchange membrane, fuel cell, atau ada nanti ada juga yang metanol, ada yang macam-macam fuel cellnya. Kemudian baterai juga ada beberapa yang menggunakan membran juga. Membrannya bisa ada yang bermuatan, ada yang membran porus gitu ya. Baterainya macam-macam gitu ya. Ada yang redox flow battery gitu ya. Nah, macam-macam. Kemudian nanti pengolahan limbah juga dia menggunakan membran juga, seperti yang tadi saya ceritakan, bioreaktor gitu ya. Membran untuk skala-skala pengolahan limbah skala besar itu menggunakan membran seperti itu. Di Singapura itu ada namanya New Water lah, di situ pengolahan air gitu ya, recycling, reklamasi air gitu. Air limbah diolah ya, dengan sedemikian rupa, nanti ada tahap-tahapnya, ada membran juga di situ, dihasilkan air yang bisa digunakan kembali. Ya, jadi aplikasinya lumayan banyak di macam-macam gitu ya, macam-macam tempat. Di industri kimia nanti juga bisa diaplikasikan di reaksi gitu ya. Seperti tadi kalau reaktor membran. Oke, kurang lebih gambarannya adalah seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang aplikasi teknologi membran untuk desalinasi air laut gitu ya. Sini ini ada plan namanya SOREC Seawater Reverse Osmosis Desalination Plant. Jadi Seawater Reverse Osmosis. Memang RO yang digunakan untuk mengolah air laut ya. Karena nanti ada berbagai macam jenis RO. Ada yang air laut, kemudian ada yang brackish gitu ya. Air payau, ada juga yang low pressure. Jadi low pressure untuk yang surface water ya, konsentrasi garamnya atau konsentrasi solutnya lebih rendah. Ada low pressure RO, mungkin nanti ada lagi ultra low pressure RO. Nah, yang ini memang seawater, memang khusus untuk air laut. Tekanannya cukup tinggi, biasanya sampai 60 sampai 80 bar gitu ya. Dan ini adalah kapasitas yang paling besar saat ini ya di dunia, 624.000 meter kubik per hari. Itu untuk penyediaan air minum. Kalau di daerah Arab sana banyak juga sih desalinasi gitu. Ada yang menggunakan terpalpis, ada yang menggunakan RO gitu, ada yang mulai di-upgrade atau mulai diperluas gitu ya. Diperbesar kapasitasnya, di situ ditambahkan dengan pelan-pelan. Untuk desalinasi air laut ya. Nanti bentuknya seperti ini membrannya, di dalam modul-modul seperti ini, dalam pipa-pipa seperti ini. Di membrannya ini membran nih, di dalam ini ada pressure vessel ya, sebutannya pressure vessel. Kemudian di dalamnya ada membran-membran begitu.
bisa di dalam satu pipa ini bisa ada 6 sampai 8 membran yang ditaruh jadi satu begitu. Jadi karena memang sifatnya membran itu modular gitu ya. Di satu modul punya kapasitas tertentu. Kemudian kelewat. Oke. Nah, oke, sekarang mungkin agak lebih detail sedikit ya, lanjutan dari yang tadi tentang proses-proses basis membran ya. Yang pertama tadi pressure driven, jadi Anda tadi kemarin sudah saya sempat jelaskan gitu ya. Jadi dari keempat ini memang jenis membrannya paling gampang dibedakan adalah ukurannya ya. Ukuran pornya semakin ke sana, semakin ke kanan itu semakin kecil. Gitu ya. Dan yang dipisahkan semakin ke kanan semakin banyak gitu. Yang bisa lewat nih bahkan RO ini hanya ya air lah gitu. Walaupun ada ya kalau membrannya sangat sempurna sih air saja gitu ya. Tetap saja mungkin nanti ada yang nembus gitu ya. NaCl tetap ada yang nembus tapi kecil sekali. Biasanya rejeksinya bisa sampai 99,8% atau lebih lah pokoknya. Jadi nanti kalau kita punya garam dilewatkan melalui membran gitu ya. Nanti produknya itu konsentrasi garamnya itu hilang 99 ke atas persen gitu. Nah ini peruntukannya juga nanti macam-macam ya. Mikrofiltrasi paling karena dia sifatnya hanya bisa apa ya, yang tidak bisa lewat itu hanya suspended particle sama large college ya dia digunakan untuk itu. Biasanya TSS lebih banyak sih. Jadi pengolahan air itu TSS di situ menggunakan mikrofiltrasi. Gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan mau lebih lagi nanti ada ini mestinya yang kedua adalah ultrafiltrasi ya. Maaf. Ini yang kedua ini mestinya adalah ultrafiltrasi. Ini mestinya ultrafiltrasi. Jadi ukuran porinya lebih gede lagi ya, tekanannya ya karena ukuran porinya lebih kecil lagi. Maka kebutuhan tekanannya juga biasanya lebih gede. Agak lebih gede. Walaupun bisa kita operasikan pada tekanan 1 bar, 2 bar ini. Artinya dalam tekanan yang sama, kalau dibandingkan dengan mikrofiltrasi, nanti permeat yang keluar itu lebih besar di mikrofiltrasi daripada di ultrafiltrasi. Kemudian di sini ada nanofiltrasi, ya. Nanofiltrasi ini antara UF dan RO. Jadi menurut sejarahnya tuh RO dulu yang ditemukan, baru NF gitu ya. Jadi NF tuh rada belakangan. Jadi kalau RO itu multivalen, monovalen yang hilang gitu ya. Kalau kalau NF itu hanya ya lebih dominan ke multivalen gitu ya. Jadi monovalen seperti NaCl itu lebih banyak nembusnya, masih melewat di sini, masih lewat di membrannya gitu ya. Sementara yang multivalen seperti Ca, Mg gitu ya, yang 2+ atau 2- begitu banyak di reject oleh NF-nya. Sehingga dulu sempat dapat sebutan sebagai best available technology for drinking water treatment gitu ya. Dia bisa menghilangkan multivalen dan seterusnya gitu ya, organik dan teman-temannya gitu ya, termasuk yang lain-lain, tetapi mineralnya yang penting-penting yang diperlukan masih ada. Itu beberapa proses-proses jadi yang berdasarkan beda tekanan ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan bagaimana proses reverse osmosis itu bekerja gitu ya. Ini kalau osmosis biasa tuh seperti ini, natural osmosis tuh yang sebelah kiri gitu ya. Kalau kita punya larutan di mana CI-nya lebih kecil daripada C2, maka air ya, ini air itu akan bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau di tengahnya ada lapisan yang semi permeable atau membran. Nah, kalau reverse osmosis dibalik gitu ya. Kita maunya itu airnya bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Jadi makanya kita harus memberikan tekanan di sini, ditekan gitu ya larutannya, dan tekanannya harus cukup untuk melawan tekanan osmotrik dari larutannya ya, sehingga bisa terjadi flux seperti ini. Kalau enggak ya enggak akan terjadi fluxnya.
Nah, ini jenis membrannya sendiri. Nanti ada yang membran itu macam-macam. Nanti ada yang porinya tuh dari ujung ke ujung sama, gitu ya. Ada yang dari atas sampai bawah itu sama. Jadi ini kalau Anda punya membran, Anda potong melintang, gitu. Cross section yang Anda potong melintang, Anda lihat dari samping atau dari depan, gitu ya. Potong melintang dari depan, nanti Anda dapat seperti ini, gitu ya. Jadi ini bagian atas, ini bagian bawah, gitu ya. Itu nanti ada yang porinya seragam, ukuran porinya seragam. Dari atas sampai bawah itu seragam, disebutnya sebagai membran simetris. Jadi nanti membran itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang asimetris seperti ini. Nah, jadi porinya dari atas sampai bawah itu berbeda. Jadi yang bagian bawah tuh porinya besar-besar, yang bagian atas tuh porinya kecil-kecil. Nah, lapisan selektifnya nanti yang di atas. Nah, keunggulannya kalau seperti ini bagaimana? Ya, jadi kan sebenarnya dengan adanya membran ini sifatnya kan kemarin di depan, kemarin sempat saya jelaskan di bagian depan bahwa agar terjadi pemisahan maka diberikan gaya dorong, komponen-komponen dipaksa melewati membran. Nah, berarti otomatis kan membran ini juga akan memberikan hambatan, gitu ya, hambatan transfer massa. Gitu. Kalau Anda didistilasi kan dipanaskan saja, maka bagi komponen yang bisa menguap akan terpisah dari cairannya, berubah menjadi uap, begitu ya, langsung terpisah seperti itu. Nggak ada penghalangnya. Kalau ini ada penghalangnya membran, gitu ya. Jadi komponennya harus menembus membran dulu, gitu, agar bisa terpisah dari komponen yang lain. Gitu. Sehingga membran memberikan hambatan tersendiri, gitu, sehingga kalau mau dapat flux yang gede, kemudian produktivitas yang besar, gitu ya. Jadi dengan tekanan yang sama, tapi laju komponen menembus membran itu lebih besar, maka ini harus dipertipis. Jadi bagian selektifnya dibuat kecil, tipis, bukan kecil, dibuat tipis, setipis mungkin. Kalau bisa bahkan sampai nano, gitu, berapa nanometer itu bisa. Nah, setipis mungkin. Kemudian yang bagian bawah, ya, kalau Anda bayangkan punya membran tipis banget kan, ini ya, cepat, kalau dengan tekanan tinggi kan cepat rusak, gitu ya, nggak kuat, gitu, secara mechanical strength-nya rendah, gitu. Makanya tetap harus diberi support. Nah, tetapi supportnya nanti di bawah ukuran porinya gede-gede, gitu. Jadi sudah tidak hambatan transformasinya bisa berkurang di bagian yang bawahnya, gitu ya. Ini fungsinya asimetris. Nah, kemudian ada jenis yang lain. Jadi tadi ada yang simetris, ada yang asimetris, kemudian ada jenis satu lagi. Satu lagi adalah yang seperti ini, thin film composite. Jadi membran RO itu ada yang dua jenis seperti ini ya. Thin film composite itu materialnya berbeda antara yang top layer sama yang supportnya. Top layer atau selective layer lah ya. Selektif. Lapisan selektifnya dengan supportnya itu berbeda. Yang selektifnya, contohnya kalau yang komersial itu adalah poliamida, gitu, tipis sekali. Dia dense, ya, artinya tidak berpori, sifatnya hidrofilik, jadi hanya suka air, gitu ya. Jadi nanti air itu harapannya mudah lewat ke sini, tetapi komponen yang lain seperti garam dan seterusnya tidak mudah. Kemudian di bawahnya ada supportnya. Supportnya ini biasanya menggunakan membran yang dengan ukuran pori ultrafiltrasi. Nanti supportnya di situ. Polisulfon dan yang lain-lain gitu. Jadi ada jenis yang seperti itu. Kemarin ada packingnya yang berbagai macam bentuknya. Yani kalau di membrannya ada berbagai macam bentuk, strukturnya beda-beda. Nah, kemudian di sini yang thermally driven membran, tadi tentang distilasi ya, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Sempat saya singgung tadi distilasi. Kita punya membran, kemudian di sini ada umpan, fasenya cair. Kemudian ada distilat nanti yang ya bisa cair juga gitu. Jadi fase umpannya nanti kita kasih temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur disilat. Jadi di sini nanti terjadi penguapan ya. Ada bagian komponen ini berubah jadi uap. Uapnya akan bergerak menembus membran gitu ya. Kemudian di sisi sini akan diambil sebagai distilat. Ya, nanti macam-macam gitu ya. Caranya gitu ya. Agar apa namanya? Di sisi distilatnya itu diambil gitu ya. Nah, di sini ada berbagai macam konfigurasi. Ada yang menggunakan direct contact gitu ya. Jadi kita punya permeat, ya punya cairan ya gitu, punya cairan konsentrasi rendah, kemudian kita sirkulasi ke situ. Jadi sekaligus mendinginkan gitu, uap yang menembus membran begitu ke sini kan langsung jadi berubah jadi cair ya. Diambil gitu ya, diambil kemudian disirkulasi. Jadi sebagian ada jadi produk, sebagian lagi disirkulasi gitu ya. Terus seperti itu.
Kemudian ada juga yang bentuknya seperti yang kedua. Nah, ini tadi direct contact membrane distillation, ya. Jadi distilasi nanti di sini yang disirkulasi adalah cairan, gitu ya. Ada juga air gap membrane distillation. Jadi di sini ada air gapnya, ada udara di sini. Jadi ada udara di sini. Nanti begitu ada uap yang menembus membran, begitu ya. Kemudian sampai di sini di ujung ketemu pendingin, ada plat pendingin di sebelah sana, kemudian terjadi kondensasi, berubah menjadi permeat. Kemudian di sisi yang ketiga, jenis yang ketiga ada namanya sweep gas membrane distillation. Jadi digunakan untuk mengambil distilatnya adalah gas, gitu ya. Jadi kita aliran gas di situ, kemudian untuk mengambil uap yang terbentuk, didinginkan sehingga menjadi distilat. Begitu sudah terpisah cairannya, digunakan lagi untuk mengambil distilatnya. Kemudian ada lagi namanya adalah vacuum membrane distillation, gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan vakum di sisi distilatnya. Jadi uap yang terbentuk di vakum, sedot, gitu ya. Kemudian nanti ada pendinginan juga sehingga terbentuk menjadi distilat. Biasanya ada semacam kayak cold trap, gitu ya. Jadi kita punya misalkan ini ada begini ya. Misalkan kita punya distilat bentuknya gitu. Kemudian di sini ada vakum, gitu. Nanti di sini dihubungkan ke vakum. Nanti distilatnya begitu masuk ke sini, gitu ya. Nanti dia jadi cairan. Ini distilasi membran. Ya. Ini sebenarnya paling potensial kalau kita gunakan untuk pengolahan air laut, ya, karena dia bisa konsentrasi sangat tinggi sekali. Kalau RO terbatas, ya, nggak bisa tinggi-tinggi sekali karena memang nanti tekanannya juga akhirnya tinggi sekali. Karena begitu diambil airnya dari air laut, gitu ya. Tadi kan kita tekan, airnya bergerak menembus membran, kita dapat permeat dengan konsentrasi garam rendah, gitu ya. Nah, yang ditinggalkan kan semakin lama semakin terkonsentrasi, konsentrasi makin pekat, gitu ya. Maka osmotic pressure-nya juga makin tinggi, gitu. Kalau kita mau tekan terus, nah itu tekanannya juga nanti butuh yang tinggi sekali, gitu. Makanya biasanya sampai 80, 60, 80 bar gitu. Kita dapatnya separuhnya saja. Jadi hanya dapat air separuh, gitu ya. Separuhnya lagi jadi konsentrat. Nah, di distilasi membran itu tidak ada pengaruh itu, tidak akan terpengaruh oleh osmotic pressure. Sehingga kita bisa mendapatkan air dalam jumlah yang lebih banyak, yang garamnya juga terpekatkan juga makin tinggi, gitu. Dan pretreatmentnya tidak seribet RO. Ya. RO treatmentnya di depan macam-macam, nanti harus ada ya penghilangan, ada beberapa tahap di depan gitu agar tidak terjadi scaling dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi potensi untuk pengolahan air laut menjadi lebih simpel. Ya, ini Bu Helen nih S3-nya tentang membran distilasi. Beliau ahlinya di sini ya, banyak melakukan penelitian di distilasi membran. Oke, berikutnya adalah yang berdasarkan beda potensial listriknya. Kalau tadi di depan saya cerita saja, nah gambarannya adalah seperti ini. Ya. Sekarang kita punya cation exchange membrane, artinya sebenarnya membran pertukaran cation, gitu ya. Bahasa Indonesia mungkin lebih enak, membran penukar cation, gitu. Kalau Anda punya resin penukar cation, nah ini cation exchange membrane itu seperti resin penukar cation, tetapi dia bentuknya adalah lembaran. Bentuknya lembaran. Jadi kalau resin cation itu dia punya muatan yang tetap, gitu ya, di polimernya tetap itu negatif. Jadi dia punya muatan tetap negatif seperti ini. Kemudian ada muatan yang bergerak-gerak, gitu ya, ada muatan yang bergerak-gerak, mobile. Ada yang mobile. Nah, yang mobile-nya itu adalah yang positif. Bisa H+, gitu, bisa Na+. Misalkan H+ saja dalam bentuk form awalnya, misalkan H+ saja. Nah, nanti misalkan kita punya larutan, ada campurannya kation sama anion, ada Na+ sama Cl- gitu ya. Kemudian ini ada membran, di ujung-ujungnya kita kasih elektroda. Kemudian kita punya larutan di sini. Kita kasih larutan di sini ya. Nah, larutan ini mengandung Na+ sama Cl-, gitu. Begitu di ujung-ujung kita kasih beda potensial, gitu ya, maka kation ini akan bergerak menuju ke elektroda dengan potensial negatif, gitu, ke katoda. Dia akan bergerak ke sana secara otomatis, tertarik kan ya. Ada beda kutub gitu kan, dia tertarik gitu ya. Nah, membran ini karena dia punya muatan negatif seperti ini, ya tarik menarik juga dengan
ionnya tadi, tarik menarik juga gitu ya, tarik di larutan, ditarik ke sini, kemudian terus dihantar sampai ke sana, ke larutan di sebelah sini. Jadi larutannya di sebelah sini konsentrasi Na-nya makin rendah gitu ya. Konsentrasi Na-nya makin rendah, sementara yang di larutan sebelahnya, yang sebelah kanan itu konsentrasi Na-nya makin tinggi. Nah, di sini kan juga ada larutannya, ada larutan Na sama Cl gitu ya. Nah, di sini ada Cl. Cl-nya juga pastinya akan bergerak menuju ke arah anoda gitu kan. Pastinya pengen ke sana gitu. Karena di sini kan ada muatan positif ya, dia akan bergerak ke sana. Tetapi karena membrannya di sini punya muatan negatif, sama-sama negatif gitu ya, sehingga akhirnya di-reject atau ditolak, nggak boleh lewat gitu ya. Nggak boleh lewat, kamu nggak boleh lewat karena muatannya sama gitu ya. Nah, sebaliknya yang anion ya, yang anion juga akan menghasilkan sebaliknya seperti itu gitu ya. Jadi yang anion lewat, yang kation tidak lewat. Nah, jadinya apa? Kalau misalkan kita punya membran ini kation, kemudian di sini ada membran lagi anion, di sini ada elektroda gitu ya, anoda, katoda, di sini ada larutan gitu ya, ada larutan gitu ya. Nah nanti yang apa namanya di tengah ini karena ditinggalkan ion-ion, kationnya ke sana, misalkan kebalik ya, sorry, ini misalkan kation, katoda, ini anoda, kationnya ke sana, anionnya ke sana gitu ya, sehingga di bagian yang tengah ini larutannya konsentrasi garamnya makin rendah, kita dapat fresh water lah. Sementara yang di sini gitu ya, nanti terkonsentrasi ionnya makin banyak gitu ya, larutannya terkonsentrasi jadi konsentrat gitu ya. Jadi yang di sini menjadi terkonsentrasi. Jadi kalau RO kemarin airnya yang lewat, kalau ini ionnya yang bergerak gitu ya, airnya nggak bergerak. Ya punya keunggulan, punya kelebihan tertentu lah itu. Walaupun pada dasarnya kalau yang di ini sebutannya prosesnya adalah elektrodalisis gitu ya. Elektrodialisis. Walaupun secara prinsip, oh iya ya, ini kan yang dilewatkan hanya ion, hanya NaCl gitu ya, di mana konsentrasinya cuma 3,5% gitu ya. Sementara kalau RO kan menggerakkan yang 96,5%, ternyata pada kenyataannya kalau misalkan sama-sama kita gunakan untuk mengolah air laut, lebih ekonomis yang RO untuk saat ini. Untuk skala besar ya, lebih ekonomis yang RO. Kenapa? Ternyata ya ini walaupun cuma kecil begini, dia butuh energinya cukup besar ini. Ya menggunakan ya punyanya Faraday gitulah ya. Ya ada efisiensi dan seterusnya, itu harusnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan itu cukup besar. Makanya biasanya untuk konsentrasi tertentu elektrodalisis lebih ekonomis, tapi untuk konsentrasi yang lebih tinggi lagi RO lebih ekonomis. Oke, kemudian ini adalah contohnya bentuknya ya. Kalau RO mungkin Anda pernah lihat tadi di depan bentuknya pipa seperti itu. Modul-modulnya itu seperti apa ya? Seperti pipa lah gitu ya, pipa begitu. Kalau ini elektrodalisis bentuknya seperti plate and frame. Nah, seperti filter press gitu ya. Jadi membran-membran ini kita punya membran-membran seperti ini gitu ya, disusun banyak. Kalau secara skala komersial ini bisa ratusan pasang. Bisa ratusan pasang membran seperti ini di dalam satu sebutannya stack ya, stack atau modul. Ini nanti dijepit gitu ya, jadi satu kotak bentuknya. Nanti digunakan untuk ya macam-macam pengolahan desalinasi dan seterusnya. Jadi bentuknya kotak seperti ini. Nah, kemudian yang concentration driven, ini kemarin contohnya yang dialisis ya. Dialisis misalkan kita punya membran, kemudian di sini ada umpan dengan konsentrasi tertentu, di sini ada delisat, bisa menggunakan demin, air demin, atau yang lainnya gitu. Atau kalau misalkan untuk hemodialisis ya, dialisatnya khusus gitu ya, didesain khusus gitu ya, agar tidak terjadi masalah lah nanti dengan darah dan seterusnya. Ini kalau ada beda, karena ada beda konsentrasi, nanti komponen yang ada di sini akan bergerak menuju membran, bergerak melewati membran menuju ke dialisat. Nanti diambil seperti apa ya, seperti absorpsi lah seperti itu. Jadi atau seperti ekstraksi kalau misalkan dia sama-sama cair-cair, ini cair gitu ya. Seperti absorpsi seperti itu. Tapi bukan karena kelarutannya, tapi karena beda konsentrasi. Jadi dia bisa berpindah ke dialisat sehingga nanti
di umpan nanti kita bisa peroleh air yang konsentrasi komponen tertentunya menjadi berkurang. Kalau ini darah, ini dialisat, maka nanti kotoran-kotoran di darah bisa kita ambil karena ada beda konsentrasi. Ini contohnya hemodialisis ya. Jadi ini membran hemodialisisnya, hemodialisernya. Kami di lab ada membrannya itu, membran hemodialisis. Fibernya itu sangat halus sekali. Halus maksudnya ukurannya kecil gitu ya. Pipanya itu kecil sekali. Pipanya itu ini kecil sekali. Seperti rambut kita itu. Kalau Anda pas nanti sempat ya kapan-kapan gitu ya, kalau pengen lihat itu di lab kami ada membrannya. Itu fibernya kecil sekali. Ya harapannya memang mendapatkan luas permukaan yang sangat besar gitu ya, sehingga pemisahannya juga pemisahan kotoran itu jadi lebih efektif. Ini yang concentration driven. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, kuisnya apakah tentang pemisahan dengan urean? Bukan. Kuisnya nanti adalah latihan tentang ekstraksi yang terakhir kemarin dijelaskan oleh Pak Dano. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada akan saya lanjutkan ya. Saya agak kebut-kebutan ini. Ya, silakan. Tadi izin bertanya Pak. Tadi ada membran distilasi Pak. Untuk membran distilasi ini lebih misalkan untuk gas alam lebih ekonomis mana membran distilasi sama demetanizer dan fraksionasi yang biasa pada umum yang konvensional Pak? Oke, kalau membran distilasi saat ini ya aplikasi lebih banyak itu dilakukan penelitian itu untuk desalinasi. Ya, desalinasi biasanya. Jadi kalau untuk pemisahan gas tadi CO2 dengan gas metan misalkan, itu namanya membran gas-separation. Jadi membrannya bukan memanfaatkan panas, tidak menggunakan solvent gitu ya, tetapi hanya membran saja seperti itu. Campuran gasnya kita tekan gitu agar komponennya CO2-nya menembus membran. Nanti kita permeatnya tuh banyak CO2, sementara di retentatnya tuh banyak gas alamnya. Nanti konsentrasi CO2-nya akan berkurang. Nah, lebih ekonomis mana? Nah, ada paper ya, ada ditulis oleh Baker dan siapa saya lupa namanya. Jadi ini salah satu yang ahli di bidang pengolahan gas gitu ya. Membuat satu kurva tertentu gitu ya, membuat satu kurva gitu ya. Intinya yang membandingkan antara membrane gas separation sama amine base absorption. Ya, ada membrane gas separation sama amine base absorption gitu ya. Jadi lebih ekonomis mana sih kalau misalkan kita mau membandingkan kedua proses ini ya. Amine base kan sudah established ya, memang sudah komersial, banyak digunakan di mana-mana. Membran juga banyak digunakan sama. Tapi ada titik-titiknya. Kalau misalkan udah mulai konsentrasinya berapa, flow-nya berapa, nanti lebih ekonomis membran gitu ya. Saya juga nggak hafal angkanya, tapi ada di kurvanya itu. Kemudian untuk batas yang tertentu nanti lebih ekonomis yang amin gitu ya, amin base absorption gitu ya, absorpsi dengan menggunakan kolom, solventnya amin gitu ya. Kemudian nanti ada satu wilayah atau satu region di kurva itu di mana keduanya punya inilah ya, punya masing-masing punya keunggulan di situ secara ekonomis bisa dibandingkan. Kalau yang satu kalau ada daerah yang satunya lagi lebih ekonomis membran, daerah yang satunya lebih ekonomis absorption, ada satu daerah di mana keduanya itu bersaing. Jadi kalau membran distilasi untuk desalinasi biasanya. Misalnya seperti tadi membran gas separation. Walaupun ada juga nanti membran absorption gitu ya. Jadi absorpsi masih menggunakan solvent, tetapi kontaktornya bukan menggunakan tray atau bukan menggunakan packing. Jadi kontaktornya nanti menggunakan membran. Biasa disebut sebagai membran absorption atau membran kontaktor gitu ya. Jadi di situ solventnya masih bisa menggunakan amin gitu ya, tetapi kontaktornya menggunakan membran. Kelebihannya apa? Kalau misalkan Anda menggunakan packing saja,
Itu biasanya ada masalah di channeling, ada masalah di ya dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kalau di membran itu karena dia memang entah gasnya, entah cairannya gitu ya, kita lewatkan di dalam membran yang memang bentuknya pipa seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan membran hollow fiber, maka nanti masalah-masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kontaknya lebih luas, kemudian pengendalian antara keduanya independen gitu ya. Jadi kalau kita misalkan atur di gasnya tidak akan berpengaruh ke cairannya. Kalau ini kan kalau menggunakan packing kan kalau kita gasnya ini nanti kekencengan cairannya entrainment gitu ya. Kalau terlalu rendah gasnya nggak nembus dan seterusnya. Kalau membran nggak seperti itu. Dan keunggulan lain seperti yang packing densinya besar gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab tadi yang Pak ditanyakan. mau nanya lagi Pak. Ya, Berarti kalau silakan. dari segi kapasitas antara membran dengan amin atau solvent amin lainnya itu lebih bagus, lebih besar kapasitasnya di membran ya Pak ya? Lebih besar kapasitas di membran, maksudnya gimana? Kapasitas sweetening penurunan konsentrasi CO2-nya dan acid gasnya. Saya sih agak nggak begitu jelas dengan pertanyaannya ya. Yang jelas nanti ada satu kasus tuh seperti yang kami pernah evaluasi itu, ada satu kasus di mana keduanya tuh digunakan gitu. Jadi di depan nanti pakai membran, di belakangnya pakai amin. Ada seperti itu juga. Jadi nanti di depan tuh membrannya menurunkan konsentrasi dari berapa sampai berapa gitu ya. Sisanya dilakukan oleh pelan amin. Ada yang seperti itu, kombinasi. Oke. Ya, jadi ada maksud kapasitas saya tadi itu kalau misalkan amine itu biasanya menurunkannya sekitar berapa ya? 0,3 sampai 0,7 dari konsentrasi awalnya. Nah, kalau membran ini berarti bakal lebih tinggi ya Pak daripada amine. Maksudnya kemampuan memisahnya gitu ya? Iya ya, kemampuan membersihkan acid gasnya itu. Ya, kalau kemampuannya sih ya tergantung membrannya juga gitu. Biasanya untuk yang konsentrasi rada besar gitu ya, konsentrasi yang tinggi itu membran cocok lah ya, untuk konsentrasi tinggi itu. Kalau untuk konsentrasi yang rendah ya cukup amin. Biasanya seperti itu. Makanya tadi digunakan di depan ya. Di depan dia nurunkan dari berapa sampai ke berapa, sisanya nanti sampai rendahnya diturunkan dengan menggunakan amin. Oke Pak. Oh Pak mau nanya lagi boleh nggak? Ya silakan. Berarti kalau untuk kapasitas, kalau untuk loading konsentrat untuk input yang tinggi kayak gitu, berarti bakal butuh membran yang sangat besar ya, yang sangat banyak gitu ya Pak ya. Dan Betul, itu betul. berarti volume yang dibutuhkan untuk plan itu bakal gede banget ya Pak. Nah, kalau membran itu sekali lagi bentuknya adalah modular gitu ya. Jadi artinya satu modul membran itu memang ya ukurannya segitu gitu. Jadi satu modul membran itu nanti panjangnya sekian, diameternya sekian, satu gitu. Misalkan ada yang membran aero gitu ya, yang diameternya 8 inch, panjangnya 1 meter. Atau yang dia lebih gede lagi nanti 16 inch, panjangnya 1 meter lebih dikit gitu. Satu modul segitu gitu. Nah, segitu tuh untuk kapasitas tertentu. Gitu. Jadi segitu tuh untuk kapasitas berapa liter per jam saja gitu. Kalau mau untuk kapasitas yang besar, berarti nanti harus membrannya disusun jadi banyak gitu. Jadi antara satu membran dengan membran lain disusun banyak di connect. Jadi kalau Anda lihat tadi di slide yang tentang desalination air laut tadi ya, desalinasi air laut tadi, itu pipanya jadinya banyak sekali. Gitu ya. Isinya itu nanti di dalam itu ada beberapa modul. 6, 8 modul, kemudian antara satu pressure vessel dengan pressure vessel yang lain itu nanti dihubungkan gitu. Jadi untuk memperbesar kapasitasnya seperti itu, jumlahnya diperbanyak. Kalau asumsi kan untuk mendesain kapasitas tertentu ya udah satu gitu kan. Kemudian kalau naik turunnya ya misalkan 80% gitu. Kalau untuk membran mau diperbesarkan lagi ya udah tinggal ditambah lagi aja jumlahnya gitu. Mau diperbesar lagi ya tinggal ditambah lagi saja jumlahnya gitu. Oke Pak. Itu Berarti salah kalau satu. dibandingkan kolom absorber lebih besar membran berarti Pak? Ya bisa lebih besar. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya kalau kolom absorber mau diperbesar kan bisa juga kan, tinggal ditambah kolomnya kan. Iya Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, yang ini
Oke, yang ini adalah pemisahan gas dengan membran. Jadi nanti di materi yang ini kita akan memberikan satu contoh gitu ya, pemisahan dengan membran, di mana digunakan untuk pemisahan gas. Ya. Nah, oke, saya rasa ini tidak perlu ya, karena tadi kemarin sudah sempat kita bahas gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini kalau untuk membran gas separation gitu ya. Kita punya umpan gitu ya. Kemudian nanti dari umpan ini kita dapat dua aliran gitu ya. Satu keluar sebagai retentat, satunya lagi keluar sebagai permeat. Jadi memang bentuknya seperti itu. Nah, kemudian untuk pemisahan gas sendiri gitu ya. Seperti yang kemarin saya sempat bahas, pemisahan dengan gas itu driving force-nya adalah konsentrasi. Ini misalkan di sini ada kita punya membran. Ini yang tengah membran ya. Kemudian kita punya umpan. Ya, ini umpannya dengan laju L in gitu ya. Anggap saja L in gitu. Atau kalau mau gampang ya udah ini kita anggap sebagai F gitu. Fit. Punya fraksi mol, ada punya komposisi lah ya, komponen A tertentu gitu ya. Jadi misalkan ini I-nya adalah A gitu ya. Nah, ada komposisinya. Ini campurannya, misalnya gasnya itu campuran A dan B misalkan ya. Sementara yang A ini adalah yang lebih mudah menerobos membran atau lebih cepat ketika menerobos membran. Atau difusivitasnya lebih besar daripada komponen B. Ini ada campuran A dan B ya. Misalkan kita buat gampang campuran biner. Nah, kemudian karena ada beda konsentrasi tadi, ada sisi permeat dan sisi fit. Tentu saja di permeat kan di awal memang belum ada gasnya ya. Di konsentrasinya masih 0. Kemudian di sini terjadilah perpindahan gitu ya, komponen A menembus membran gitu ya. Kemudian nanti terus begitu kan, pindah terus gitu terus sampai di ujung gitu ya, sampai di ujung akhir. Maaf. Nah, sampai di ujung nanti akhirnya karena sudah berkurang A-nya gitu ya, banyak yang berpindah melalui membran, nanti konsentrasi A-nya di akhir adalah sekian gitu ya. Dengan L out-nya gitu ya. Atau kita boleh sebut sebagai retentatnya, laju alir retentatnya adalah sekian gitu. Karena otomatis ya ditinggalkan komponen A gitu kan, berarti kan jumlah laju alirnya juga berkurang gitu ya. Yang sebagian berubah menjadi permeat. Nah, di permeat ini kan sebenarnya kita punya apa ya, kalau di membran itu kan hanya satu tempat saja keluar permeatnya gitu. Jadi yang tadinya keluar di sini, di sini, di sini, sampai di akhir di sini gitu ya. Maaf. Itu oke, sebentar. Nah, di permeatnya berarti ini kan berarti rata-rata ya, karena dia antara yang komposisi di satu ini belum tentu sama dengan yang di sini ya, yang di akhir ya. Karena tadi sudah ada yang berdifusi, mungkin ada juga P yang berdifusi, campuran begitu, sehingga rata-rata komposisi fraksi mol atau fraksi konsentrasi, fraksi mol atau fraksi massa gitu ya. Kita bisa gunakan fraksi mol. Dari komponen A di sisi permeat berarti rata-rata dari keduanya ini, dari ujung awal dengan di ujung di akhir gitu ya. Hubungannya seperti apa gitu ya. Maaf, ternyata tadi berhenti. Oke, ternyata tadi slide saya hilang ya. Nah, hubungannya seperti apa sih antara antara X dengan Y ini ya, untuk komponen A di dalam sisi umpan, sisi retentat, dan sisi permeat gitu ya, hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih hubungannya adalah seperti ini. Misalkan kita punya membran tadi, punya membran begitu ya. Kemudian ada komponen A yang berpermeasi menembus membran. Biasanya kita lajunya itu kita sebut sebagai flux gitu ya. Maka flux komponen A itu sama dengan permeabilitas komponen A di dalam membran
dikalikan dengan tekanan parsial komponen A gitu ya. Di titik 1 tadi, titik 1 berarti yang awal masuk tadi ya, di apa namanya, di sisi input tadi ya, di keduanya, kemudian dikurangi tekanan parsial A di sisi outputnya. Jadi A2. Nah, atau JA atau flux A itu sama dengan permeabilitas dari A dikalikan dengan fraksi molnya ya, XA gitu ya. Ini XA dikalikan dengan tekanan total di sisi tadi, sisi yang pertama tadi ya, P1 gitu ya. Dikurangi YI, ini berarti di sisi permeat ya, dikalikan dengan tekanan 2. Jadi ini sebentar, kalau kita kembali ke depan tadi, nah berarti di sini ya, ini 1 di sini, yang 2 tuh di sini. Di bagian yang 1 yang input, sisi input, yang 2 adalah di bagian outputnya. Nah kemudian yang B itu JB itu sama. Jadi permeabilitas dari komponen B dikalikan dengan fraksi mol dari komponen B di sisi umpan gitu ya. Berarti kita bisa tulis XB itu bisa kita tulis karena ini campuran biner ya, berarti 1 min XA. Dikalikan dengan tekanan di sisi umpan tadi, dikurangi di sisi permeat juga sama ya, karena cuman campuran A dan B ya, ada komponen A dan B saja yang tidak ada komponen lain. Berarti di sisi permeat juga sama, di YA dikalikan dengan tekanan di sisi output. Nah, misalkan kita buat ya perbandingan antara atau rasio antara tekanan di sisi output dan di sisi input adalah R, kita ganti R gini ya. Maka yang A ini berubah menjadi JA sama dengan QA kali P1 X min Y, XA min YA kali R. Nah, ini yang A. Yang B, ini berarti berubah menjadi JB sama dengan QB, probabilitas B ya, dikalikan dengan P 1 min XA, ini dalam kurungnya, aduh ini agak susah nulis di sini, kemudian 1 min YA kali R. Nah, mudah-mudahan terlihat. Kemudian oke, ini hubungannya ya. Kemudian di sisi permeat ya, di sisi permeat ya. Nah, di sisi permeat itu kan berarti kalau kita mau melihat konsentrasi atau komposisi fraksi molnya A, berarti YA ini yang di sisi permeat itu kan sama dengan jumlah komponen A yang terpermeasi melalui membran dibagi dengan jumlah komponen A dan B gitu ya. Berarti jumlah komponen total kan ada A yang lewat membran, kemudian ada B yang melewati membran. Sehingga di sisi permeat nanti fraksi mol A-nya berarti ya CA dibagi dengan CA plus CB. Gitu. Sehingga dari persamaan yang di atas tadi, persamaan ini CA dan persamaan CB gitu ya, kita kombinasikan gitu ya. Maka kita peroleh YA-nya menjadi QA kali P1 XA min YA kali R dibagi ini berarti QA P1 XA min YA R ditambah QB P1 1 min XA kurangi 1 min YA kali R. Ya, persamaannya menjadi seperti ini. Nah, di dalam membran itu ada namanya parameter lain ya. Parameter itu disebut sebagai selektivitas. Selektivitas itu adalah permeabilitas komponen A dibandingkan permeabilitas komponen B. Sehingga nanti di sini kan ada QA per QA ya. Oke, saya ganti warna. Ini ada QA per QA. Nanti yang QA per QB ini berarti berubah menjadi 1/alfa.
Jadi dari persamaan-persamaan itu tadi semuanya digabung gitu ya. Alfanya dimasukkan ke situ sehingga kita bisa peroleh persamaannya gitu. Kalau sudah dikumpulkan yang kuadrat, y kuadrat, y kuadrat dan YA gitu ya. Nanti kita dapat persamaan kuadratnya seperti ini. Gitu ya, persamaannya seperti ini. Di mana L in L out adalah laju molar umpan dan retentat gitu ya. In itu yang umpan, out itu yang retentat. Kemudian XAI, XA2 itu berarti fraksi mol komponen A di umpan dan di retentat. YA1, YA2 itu fraksi mol komponen A di permeat. Permeat ya, karena ada yang tadi di awal sama di belakang. Alfa ini adalah selektivitas komponen A terhadap B. Ini yang dimiliki oleh membrannya, berarti R itu perbandingan tekanan tadi. Sehingga kalau dengan persamaan ini kita bisa mengetahui nanti kira-kira komposisi YA-nya itu di sisi komposisi Y-nya, YA-nya itu berapa, itu kita bisa tentukan di situ. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, ini sama seperti persamaan yang sederhana kemarin saya jelaskan gitu ya, di mana flux itu fungsi dari sama dengan permeabilitas dikalikan dengan ya ada driving force-nya, kemudian nanti di situ ada reflection faktornya gitu ya, yang menjelaskan pengaruh dari kondisi operasi dan pengaruh dari karakteristik membrannya. Nah, kalau Anda lihat di sini, pengaruh dari karakteristik membrannya di sini. Ini selektivitas membran, ya. Kemudian ada sebenarnya permeabilitas juga di sini ya. Permeabilitas terhadap komponen A-nya, kemudian selektivitas antara komponen A dan B itu jadi satu di sini. Ini kan tadi kan adalah permeabilitas komponen A dibagi permeabilitas komponen B. Idealnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya permeabilitas A yang besar, kemudian kalau punya selektivitas A terhadap B yang besar juga, maka kita bisa menghasilkan membran yang punya produktivitas tinggi, kemudian produktivitas yang besar, selektivitas yang tinggi. Gitu. Jadi kita punya membran seperti itu. Kalau punya membran seperti itu, maka nanti tahap pemisahannya menjadi semakin rendah, ya, semakin kecil, gitu ya. Tahap pemisahannya semakin sedikit yang dibutuhkan, kemudian nanti luas membrannya juga semakin sedikit yang diperlukan. Jadi ini makna di sini ya, untuk mengaruhi produktivitas dan kemampuan pemisahannya. Kemudian untuk kondisi operasinya, ya, pengaruhnya di sini. Ya, sini. Jadi tekanan tadi ya, tekanan transmembran pressure, biasanya disebutnya sebagai transmembran pressure. Jadi tekanan di sisi umpan dengan di sisi permeat. Kalau di apa ya, kalau di proses UF dan seterusnya gitu, kalau gampang itu biasanya disebut sebagai transmembran pressure itu ngitungnya gitu ya. Misalkan kita punya tekanan sisi apa namanya, tekanan sisi umpan ditambah tekanan sisi konsentrat dibagi 2 gitu ya, dikurangi tekanan sisi permeat. Nah, ini yang disebut sebagai transmembran pressure. Gitu. Nah, sekarang ini yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi flux volumetrik A ya, berarti laju volumetrik A lewat membran, perluasan membran yang dilewati gitu ya. Kalau fluxnya makin besar, berarti kebutuhan membrannya untuk kapasitas yang sama menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh sifat membran, yaitu permeabilitas A melewati membran atau QA. Jadi ya, semakin permeabilitasnya semakin tinggi, maka fluxnya semakin besar untuk driving force-nya sama, untuk beda tekanannya sama gitu ya. Kalau misalkan permeabilitasnya lebih besar, untuk tekanan yang sama gitu ya, kita bisa menghasilkan permeat, laju aliran permeat yang lebih besar gitu ya. Seperti itu. Nih, kemudian ini kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada air separation unit atau biasa disebut sebagai ESU di industri ya. Ini adalah salah satu unit pemisah udara yang digunakan untuk menghasilkan nitrogen. Atau di sisi lain berarti nanti kita bisa menghasilkan udara dengan konsentrasi gas yang lebih tinggi, konsentrasi oksigen yang lebih besar. Gitu. Nah, salah satu jenis air separation unit adalah menggunakan membran, di mana oksigen yang terformasi melewati membran. Gitu ya. Oksigen yang melewati membrannya.
Jadi misalkan kita punya campuran udara, kita anggap isinya hanya 2 ini saja. Gitu. Jadi ada 21% mol oksigen dan 79% mol nitrogen. Nah, kemudian kita menggunakan air separation unit ini. Ya, kita punya plan-nya adalah nanti harapannya adalah bisa menghasilkan 500 meter kubik per jam gas N2 gitu ya. Dengan kemurnian 99% mol. Artinya nanti N2-nya karena nanti ditinggalkan oleh oksigen, berarti di sisi retentatnya dia punya konsentrasi nitrogen 99% mol. Sisanya yang 1 mol persen adalah oksigen. Nah, gas ini harapannya nanti yang kalau kita bisa memperoleh gas nitrogen dengan konsentrasi sekian ini, nanti harapannya digunakan untuk macam-macam keperluan, ya, untuk flashing, blanketing, dan yang lain-lain. Nah, kemudian di kasus ini, membran yang digunakan itu punya sifat atau punya properties seperti ini ya. Yang pertama, selektivitas oksigen terhadap nitrogen adalah 3,25. Ya, ini berarti yang tadi ya, Q oksigen bagi Q nitrogen. Itu nilainya segini, 3,25. Sementara permeabilitas dari oksigennya adalah ini. Berarti ini QO2-nya atau QA-nya. QA-nya adalah nilainya 0,03 meter kubik per meter persegi jam. Ini mestinya gini nih, dalam kurung ini ya. Nah, kemudian unit air respiration unit ini dioperasikan dengan tekanan absolut. Pada sisi umpan adalah 5 atmosfer, kemudian pada sisi permeat adalah 1 atmosfer. Ya, ingat ya, di persamaan tadi itu berarti harga R-nya itu kan berarti P2 per P1. Sehingga kita dapat nilainya adalah 0,2. Oke, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Maka tadi disebutkan di depan bahwa yang mudah terpermeasi adalah oksigen. Ya. Maka kita ganti komponen A-nya tadi menjadi komponen oksigen. Nah, pada sisi umpan tadi, ya, di sisi umpan begini kan ya. Ini berarti XA1 gitu ya. Di sini itu dia sudah disebutkan tadi ya, umpannya adalah udara dengan 21% mol O2. Nah, berarti fraksi mol A-nya adalah 0,21. Fraksi mol A di sisi umpannya, di sisi ini. Kemudian di retentatnya tadi, di bagian outputnya tadi, retentatnya harapannya memperoleh nitrogen sebesar 99%, gitu ya. Berarti sisanya adalah oksigen sebesar 1%, atau XA2-nya adalah 0,01. Jadi di sini XA2-nya adalah 0,01. Nah, oke, kita sudah punya nilai XA, kita punya nilai apa lagi tadi di depan ada oke, kita kembali ke persamaan ya, kita kembali ke persamaan dulu. Sorry. Kita kembali ke persamaan dulu. Nah, di sini kita punya nilai alfa gitu ya. Kita punya nilai alfa sih. Bentar, ini harus di ini coret-coretannya biar aja. Kita punya nilai alfa sudah ada gitu ya. Kemudian nilai R-nya juga ada, nilai XA-nya juga sudah ada gitu ya. Sehingga nanti tinggal kita harus mencari nilai YA-nya. Oke, jadi di sini tadi kita perlu mencari nilai YA1 dan YA2. Ya. Kenapa dihitungnya seperti itu, Pak? Ya karena di sini kan nanti komposisi di awalnya udah beda ya. Nah, ini akan mempengaruhi proses dia fluxnya dia nanti. Karena tadi dipengaruhi oleh tekanan parsial di sisi ini, kemudian di sini juga beda, sehingga nanti kita harus hitungnya seperti itu. Di XA dulu hitung. Oke, setelah dimasukkan persamaan tadi, ternyata kita peroleh nilainya seperti ini ya. Jadi XA, oke, ada yang sebentar, saya harus
mute ya, ada yang suaranya. Oke, saya mute dulu biar tidak mengganggu. Oke, baik. Jadi dari persamaan yang ini yang menggunakan XA1, jadi kita YA1-nya ada 2. Dari ini kan persamaan kuadrat tadi ada 2. Yang satu YA-nya adalah 3,38, yang kedua adalah 0,39. Ya. Yang YA1 tidak digunakan ya, karena fraksi molnya kan cuma 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti tidak kita gunakan yang sini. Maka kita dapat nih komposisi fraksi mol A di sisi, ini 1 mestinya ya. Ini mestinya YA1 gitu ya. Yang di sini nilainya adalah 0,39. Kemudian yang YA2 ini mestinya adalah YA2 gitu. Y2 adalah nilainya 0,2. Jadi dua-duanya sudah ketemu. YA1 kita tahu komposisinya, YA2 komposisinya kita ketahui. Nah, sekarang tugasnya adalah apa namanya? Rata-rata tadi ya, berarti ya. Jadi rata-rata dari sisi Y-nya ini mestinya kebalik ya. Ini mestinya adalah yang permeat. Kemudian yang ini adalah retentat atau umpan. Jadi dari keduanya tadi kalau di rata-rata kita peroleh nilainya adalah 0,21. Oke. Nah, sekarang dari apa namanya rata-rata ini, rata-rata konsentrasi ini, maka kita bisa menghitung tekanan parsial A di sisi umpan atau tentat dan tekanan parsial A di sisi permeatnya gitu ya. Yang di sisi umpannya berarti tinggal ini ya, sisi umpannya adalah XA kali. Oke, ini kenapa suara saya menjadi mantul ya? Saya mutul lagi sebentar. Ada yang membuka. Oke, ada yang membuka speaker tadi sepertinya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kita harus menghitung tekanan parsial di sisi A tadi ya, sisi umpan ya. Sisi umpan berarti kita menggunakan XA ya dikalikan dengan tekanan di sisi umpan. Ya, ini berarti P1. Kita peroleh nilainya adalah 0,055. 0,55, sorry. Kemudian yang di sisi permeat. Yang di sisi permeat berarti kita dapatnya adalah 0, ini berarti ya 0,21 dikalikan dengan tekanannya 1 atmosfer. Ini mestinya bukan PA1 PA2 ya, tapi ini umpan dan permeat ya, bukan 1,2. Kalau 1,2 kan tadi di input sama output ya, inlet outlet. Jadi kalau maaf saya harus kembali lagi ke depan tadi, mestinya mana tadi? Bentar. Nah, mestinya 1,2 tuh ini ya, 1,2 gitu ya. Jadi jangan menggunakan 1,2 lagi berarti. Ini mestinya di sisi permeat atau di sisi umpan atau retentat, ini adalah sisi permeat. Kita dapat nih P-nya ya masing-masing. Nah, sekarang delta P-nya, transmembran pressure-nya ya tinggal dikurangi. Tekanan parsial komponen A di sisi umpan dikurangi dengan di sisi permeat. Ini umpan dan retentat sebenarnya. Dikurangi dengan yang permeat gitu ya, delta P-nya segitu. Kemudian maka fluxnya berapa gitu ya? Maka fluxnya kita bisa hitung. Flux komponen A melalui membran adalah permeabilitas komponen A dikalikan dengan transmembran pressure-nya. Sehingga kita dapat nih nilai fluxnya adalah sekian. Oke ya. Jadi flux komponen A-nya melalui membran rata-ratanya adalah dapatnya segini. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya, nah lalu luas membrannya berapa gitu ya? Luas membran yang diperlukan berapa untuk memperoleh kapasitas tadi gitu. Sejumlah 500 meter kubik per jam tadi begitu ya. Butuh luas membrannya berapa? Nah, sebenarnya kan kita bisa lihat di sini bahwa luas flux itu kan sebenarnya adalah laju volumetrik komponen A ya per apa namanya per ini apa ya saya lambangkannya F aja lah ya, perluasannya gitu ya, perluasannya. Jadi nanti dengan kita bisa menggunakan raca massa juga kalau mau menghitung gitu ya. Raca massanya apa sih? Berarti
feed ditambah feed itu sama dengan retentat ditambah permeat gitu ya. Ditambah permeat. Misalkan kita menggunakan basisnya 100 gitu ya. 100 itu sama dengan retentat ditambah permeat. Atau retentat itu sama dengan 100 dikurangi permeat. Nah, kemudian nanti menggunakan raca komponen A gitu ya. Komponen A berarti X A pada umpan gitu ya, dikalikan dengan F itu sama dengan XA pada sisi retentat dikalikan dengan retentatnya, laju retentat tambah XA pada permeat dikalikan dengan laju permeatnya. Ya, Anda bisa selesaikan sendiri ini ya. Nanti dari situ dapatlah laju permeatnya berapa gitu ya, laju retentatnya berapa untuk basis 100 meter kubik ya. Nanti kalau untuk yang dimintanya 500 meter kubik ya, nanti tinggal dikalikan dengan itu ya, dibandingkan dengan itu. Nah, sekarang dari perhitungan tadi kurang lebih dapatnya adalah sekian luasan membrannya itu ya. Luasan membrannya dapat sekian ribu meter persegi gitu ya. Nah, sementara membran itu biasanya dijual per modul gitu ya. Membran itu dijual itu per modul seperti yang tadi saya jelaskan, ada unit terkecil membran, dia punya kapasitas tertentu gitu ya, karena dia punya luasan membran tertentu juga di situ. Jadi luasannya tertentu gitu ya, atau kapasitasnya tertentu juga, sehingga kalau kita mau menghitung jumlah modul yang diperlukan, tinggal kita harus tahu satu modulnya membran yang komersial itu dia punya luasan berapa gitu ya. Misalkan di sini dia ada yang punya luasannya sampai 250 meter persegi gitu. Maka tinggal menghitung jumlah modulnya nanti, luas membran total yang diperlukan tadi dibagi dengan luasan membran per modul. Sehingga nanti kita dapat jumlah modulnya adalah sekian modul. Misalkan tadinya dapatnya 78,3 gitu. Ya udah dinaikkan aja ke atas gitu ya. Sekalian gitu ya. Jadi 79 aja gitu daripada nanti kurang gitu ya. Karena tidak dijual modulnya per 0,3 gitu ya. Saya mau beli sepertiga saja deh, enggak dijual seperti itu. Jadi jualnya satu modul. Makanya kita harus naikkan ke atasnya. Begitu. Jadi dapatnya kurang lebih sekian modul gitu ya. Di sini ya saya nggak ngecek hitungannya lagi ya. Mudah-mudahan betul. Didapat 79 modul. Oke. Nah, modul untuk gas itu pemisahan gas itu seperti apa gitu ya. Itu ternyata pemisahan modul itu nanti ada yang bentuknya Lefebvre, ada yang bentuknya spiral wound. Ya, Lefebvre itu berarti yang bentuknya pipa ya. Ini bentuk membrannya pipa-pipa gitu ya. Kalau yang spiral wound itu bentuknya adalah lembaran. Jadi yang Lefebvre itu bentuknya pipa, spiral wound itu bentuknya lembaran. Nah, yang Lefebvre itu kurang lebih seperti ini nantinya membrannya itu ya ada pipa-pipa kecil gitu ya, banyak. Kemudian disimpan dalam satu modul seperti ini. Di ujung-ujungnya nanti dikasih lem gitu ya. Ujung sini dilem, ujung sini dilem gitu ya. Kemudian nanti dibentuk dalam satu pipa begitu ya. Nanti Anda beli nanti pipanya seperti ini gitu. Tapi ya nggak seperti ini ya, dia bentuknya modul gitu loh. Jadi kalau Anda mau gunakan nanti masih perlu namanya pressure vessel tadi ya. Ada pipa lagi ya, ada rumahnya lagi gitu. Ada rumah-rumahannya lagi yang kita gunakan untuk menaruh modul ini gitu. Jadi modul ini bentuknya seperti ini, nanti kita taruh ke dalam pressure vessel seperti ini. Pressure vessel nanti membrannya modulnya kita masukkan ke situ. Jadi di pressure vesselnya nanti ada port-port seperti ini ya, untuk input, untuk output, untuk konsentrat, untuk retentat dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih gambaran membrannya seperti ini kalau Lefebvre gitu ya. Nah, kalau yang spiral wound seperti apa gitu ya? Sebelum ke spiral wound, ini masih bentuk yang pipa lagi ya. Nanti ada bentuk membran yang bentuknya pipa itu ada yang pipanya seperti ini ya. Jadi multibore. Jadi di dalam satu pipa begitu lubangnya banyak. Ini lumen. Pori-porinya mana gitu ya? Yang digunakan sebagai membran yang mana? Dindingnya. Porinya itu ada di dinding sini ya. Lubang ini hanya untuk sebutannya itu biasanya lumen. Kalau Anda bicara heat exchanger ini seperti shell and tube. Nah, ini tube-nya gitu ya. Di dalam ini tube-tube-nya. Yang di luar itu shell-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau membran sebutannya lumen ya. Jadi di sini lumen. Nanti umpannya bisa masuk ke situ atau produknya yang keluar dari sini. Gitu ya.
Kurang lebih gambarannya untuk yang bentuknya pipa. Kemudian, nah ada juga yang bentuknya plate and frame seperti tadi dibahas. Tapi kalau membran gas variation nggak ada yang bentuknya plate and frame. Kenapa? Karena plate and frame ini tidak cocok untuk tekanan tinggi. Biasanya memang nggak bisa gitu didesain untuk tekanan tinggi, susah. Jadi di sini tuh biasanya bocor. Jangankan tekanan sampai 60 bar, 80 bar ya. Di lab saja kami bikin itu yang alat kecil, tekanan 1-2 bar aja sering bocor gitu. Jadi antara ruangan sini dengan ruangan sini tuh ya campur gitu ya, ada yang ke situ gitu, atau sebaliknya gitu ya, sehingga nanti bercampur gitu. Nah, yang spiral wound bentuknya seperti ini ya, spiral wound. Jadi Anda punya membran gitu ya, membrannya bentuknya lembaran gitu ya, lembaran 2 lembar ini, kemudian di antaranya nanti dikasih spacer untuk membentuk ruang gitu ya. Nanti dengan lembaran yang lain juga dikasih spacer lagi agar ada ruangan seperti itu. Kemudian digulung. Ini kelihatannya gampang kelihatannya ya, tetapi di dunia ini yang bisa bikin seperti ini hanya sekitar 5 atau 6 pabrikan saja. Ini Pak Wenten yang berpengalaman di bidang ini ya, di industri itu, karena di dunia itu yang bisa bikin seperti ini hanya 5 atau 6 saja. nggak mudah. Gitu. Kami dulu pernah di workshop Pak Wenten bikin yang sepertinya skala kecil kali ya. Itu masih mungkin lah, tapi kalau udah yang harus tekanan tinggi dan seterusnya untuk skala besar ini susah sekali. Gulungnya itu susah sekali. Nah, ini ya bentuknya spiral wound. Nah, modul itu pengennya seperti apa sih? Ya harapannya modul membran itu ya punya packing density yang besar gitu. Artinya dalam satu pipa seperti ini gitu ya, harapannya punya luasan membran yang sebesar-besarnya gitu. Sebesar-besarnya. Dan biasanya ya tadi salah satu tujuannya agar agar luasannya membrannya besar sekali, maka dibuat fibernya itu kecil sekali. Membrannya itu pipanya itu kecil sekali gitu ya. Seperti tadi dijelaskan yang modelisir itu sampai ya seperti rambut gitu lah. Pipanya tuh diameternya gitu ya, sangat kecil sekali. Ya, ini memang kalau dibayangkan agak susah gitu ya. Gimana nih Pak kalau bentuknya spiral wound seperti ini tuh umpannya kemana, produknya kemana gitu ya. Ini sudah ada panahnya sebenarnya. Jadi nanti umpannya masuk ke sini gitu ya. Umpannya masuk ke sini di sisi ini ya, di sisi spacer ini. Berarti ini kan tipis sekali ya. Jadi ruangannya tuh sempit sekali gitu ya. Jadi harapannya bisa menghasilkan cross flow velocity yang besar. Kemudian nanti komponennya nanti menembus membran, nembus ke sini nih. Nah, membran ini kan yang biru itu ya. Nanti akan menembus ke situ, kemudian jadi permeat. Nah, permeatnya nanti akan bergerak ke sana. Ke sana gitu, nembus ke ini. Ke sini sebenarnya ini, pipa ini. Nah, pipa ini tuh ini bentuknya seperti ini. Jadi permeat kolektor. Jadi nanti akan masuk ke situ semua gitu ya. Setelah menembus membran di sisi itu gitu ya. Nanti masuk ke semua. Kemudian nanti di sini dapat permeat. Konsentratnya kemana? Keluar dari sisi sini. Kebalik sini. Keluar dari sisi sini. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Retentatnya di situ keluar dari sana. Jadi retentat ini masuknya ke ini ya, ke daerah gulungan ini. Feednya, nanti dia akan keluar dari daerah gulungan yang di sebelah sana, keluar. Permeatnya di sini ditutup. Nggak ada, biasanya satu tempat saja permeat keluarnya. Nah, nanti permeatnya keluar dari tengah, senternya di situ. Makanya kalau dia dibentuk housing nanti ada 2 tempat gitu ya. Dibentuk housing begitu nanti ada 2 konektor gitu. Yang tengah persis ini untuk permeat, yang di sebelahnya untuk konsentrat. Ini saya balik ya, arahnya ke sini, jadi umpannya ke sini. Nah, antara spiral wound, kemudian yang hollow fiber, ini selain nanti berbeda packing density-nya, nanti ngaruhnya juga ke fouling gitu ya, kalau misalnya untuk pengolahan air dan seterusnya. Ngaruhnya juga ke biaya produksinya gitu ya, karena biasanya untuk yang hollow fiber itu lebih murah yang dipotting ujung-ujungnya daripada yang spiral wound. Oke, saya agak cepat sedikit ya. Ini perbandingannya kurang lebih antara yang tubular gitu ya, tubular keramik, plate modul, spiral wound, hollow fiber sama hollow fine fiber itu yang tipis sekali. Ya, dengan diameter tube yang sama gitu ya, itu surface areanya atau volume ratio-nya itu makin gede itu yang ini. Makin hollow fiber itu makin kecil, makin besar.
Oke, saya rasa itu saja materinya untuk kuliah pengenalan mengenai kuliah membran. Masih ada waktu, mungkin saya beri waktu 1 pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada nanti saya berikan ke Bu Anita. Silakan kalau ada pertanyaan 1 saja tapi ya, waktunya mepet. Pak mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Yang contoh soal tadi, untuk mendapatkan luas yang dibutuhkan, itu berarti jumlah per menit yang dihasilkan dibagi dengan flux ya, Pak? Betul, betul. Jadi nanti per meat yang dihasilkan dibagi dengan fluxnya. Gitu ya. Jadi makanya Berarti tadi tadi, harus ya silakan. ya Pak, berarti tadi 500 meter kubik dibagi 0,0102 ya, Pak? Ya, ya, ya. Saya nemunya 196 modul, Pak. Ya, 169 sekian modul mestinya. Oh, ada salah ngitung Bagus berarti Anda cepat menghitung ya. Saya cek Iya, di Excel saya ya sekitar 169 atau 160 sekian modul. Tadi itu sepertinya mungkin belum di-update hitungannya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yap. Oke, itu saja ya. Saya kalau Anda tertarik mau lebih tanya lebih jauh tentang membran, ya nanti barangkali ikuti kuliah membran semester depan. Ya. Lebih detail lagi pembahasannya. Oke, saya serahkan ke Bu Anita. Silakan, Bu Anita. Halo, Bu Anita. Halo, oke, terdengar ya? Ya, ya. Oke, selamat siang. Hari ini kita masih punya 30 menit untuk melaksanakan kuis terakhir semester ini. Jadi kuisnya terkait materi ekstraksi. Saya sudah assign kuisnya di Google Classroom masing-masing, silahkan dicek. Untuk mengerjakan kuisnya, silahkan menggunakan diagram yang sudah di-share sebelumnya oleh Pak Wawan. Sebentar. Oke, di kuisnya ada 2 soal. Untuk soal 1, silahkan menggunakan gambar B, dan untuk soal 2, menggunakan gambar C. Untuk batas upload jawaban, pukul 11.00 ya. Jadi silahkan diatur waktunya supaya tidak sampai terlambat untuk upload di Google Classroom. Oke, terkait kuis, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan kuisnya.